Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Bratanata, kembali lagi bersama saya Dr. Rizka Aroza. Sobat, tanggal 24 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Hari Tuberkulosis Sedunia tahun ini mengusung tagline Yes We Can End TB, Commit, Invest, and Deliver. Jadi podcast kita kali ini mengusung tema tuberkulosis. Tuberkulosis ini merupakan penyakit seribu wajah. Hari ini sudah bersama saya Dr. Nova Indriani, spesialis paru. Dr. Nova Indriani, spesialis paru merupakan salah satu dokter spesialis paru yang berpraktek di Rumah Sakit Dr. Bratanata. Dr. Nova merupakan alumni Universitas Andalas. Yuk langsung kita samperin Dr. Nova. Halo dokter, selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Rizka. Gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Dok, hari ini kan merupakan Hari Tuberkulosis Sedunia ya dok ya. Tagline-nya tahun ini kan Yes We Can End TB, Commit, Invest, and Deliver. Maksudnya apa sih dok? Ya, jadi memang tema dari peringatan Hari TB Dunia 2025 ini adalah tadi yang seperti dokter Rizka sebutkan. Artinya apa? Ya kan Yes We Can End TB, Commit, Invest, Deliver. Itu artinya di sini adalah kita gerakan Indonesia akhiri tuberkulosis, gerakan dunia ya, sebenarnya gerakan dunia, tapi khususnya kita di Indonesia, gerakan Indonesia akhiri tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata. Oke, begitu dokter Rizka. Kalau tuberkulosis sendiri dok, artinya apa sih, definisi dari tuberkulosis itu apa? Ya, definisi tuberkulosis adalah infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman Mycobacterium tuberculosis ini sendiri dok, cara penularannya sendiri seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dok. Oke, jadi kuman Mycobacterium tuberculosis ini dapat menular melalui ketika seseorang batuk, berbicara, bersin. Jadi kumannya akan keluar sehingga akan menimbulkan resiko untuk menularkan kepada orang lain. Orang lain yang nantinya akan menghirup kuman tersebut masuk ke saluran napas, kemudian masuk ke paru sehingga terjadilah infeksi tuberkulosis paru. Berarti dok, itulah pentingnya kita juga memahami ya dok ya, gimana etika batuk, etika bersin ya dok ketika kita memang sedang dalam kondisi yang tidak sehat ya dok. Oke. Kalau untuk faktor resikonya sendiri dok, orang-orang seperti apa yang riskan terkena tuberkulosis ini dok? Jadi untuk faktor-faktor resiko dari infeksi tuberkulosis adalah orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Jadi seperti anak-anak, balita, terus usia tua, lansia, pasien-pasien yang memiliki penyakit komorbid atau penyerta seperti pasien diabetes, terus pasien-pasien dengan daya tahan tubuh rendah seperti pada pasien HIV, dan juga pasien-pasien yang perokok. Karena merokok sendiri itu secara penelitian dia menurunkan daya tahan dari saluran napas. Karena masuknya infeksi, bisanya tubuh kita terinfeksi kuman Mycobacterium tuberculosis adalah karena daya tahan atau imunitas dari tubuh kita yang rendah. Berarti dok, perokok ini kan kayak sekarang nih kan trennya ada vape, ada macam-macam ya dok ya. Nah itu sama dok, angka resiko untuk kejadian tuberkulosisnya sama aja ya dok ya? Ya. Baik itu perokok yang rokok konvensional rokok sigaret atau rokok yang elektrik, itu memiliki faktor resiko yang sama. Bahkan rokok elektrik itu memiliki kemungkinan kerusakan parunya lebih berat dibandingkan yang sigaret. Oh gitu ya dok ya. Nah kalau untuk ini sendiri, tuberkulosis sendiri, apakah infeksinya hanya di saluran nafas atau dia bisa di tempat lain? Mungkin bisa dijelaskan dok? Iya, tadi dokter Rizka di awal sudah menyampaikan ya, tuberkulosis ini adalah si penyakit seribu wajah. Ya, seribu wajah bisa di mana saja, bisa menyerupai apa saja, baik itu keluhannya, gambaran penunjang, pemeriksaan penunjang seperti radiologisnya. Jadi dia memang terkenal dengan penyakit seribu wajah. Organ-organ lain tidak hanya paru saja yang bisa terinfeksi kuman Mycobacterium tuberculosis, bisa otak, bisa usus, bisa pada perempuan misalnya ovarium.
Nah, itu bisa terinfeksi TB. Yang paling sering juga kelenjar getah bening ya. Kelenjar getah bening, terus bisa juga tulang. Jadi banyak organ yang bisa terinfeksi oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ini. Berarti dok, hampir seluruh organ itu bisa diinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis ini ya dok ya. Nah kalau untuk yang paling sering dok, biasa memang kejadiannya apakah memang yang paling sering itu di saluran nafas atau gimana dok? Atau mungkin ada organ lain yang lebih sering lagi terjadinya tuh dok? Ya, memang paling sering adalah paling banyak kalau secara epidemiologi adalah memang TB paru. TB paru ya dok ya. Nah kalau untuk gejalanya sendiri seperti apa sih dok infeksi tuberkulosis ini dok? Ya, jadi gejala untuk infeksi tuberkulosis ini kita bisa bedakan ya Dr. Rizka, ada dua, ada gejala respirasi, ada gejala non respirasi. Pada gejala respirasi itu kita bisa menemukan adanya batuk yang lebih dari batuk lama lebih dari 2 minggu, terus kemudian dapat disertai dengan batuk darah, kemudian bisa ada keluhan nyeri dada, dan kadang juga untuk pada kondisi yang berat timbullah keluhan sesak napas. Terus kalau pada keluhan yang non respirasi itu ada keluhan sistemik kita menyebutnya, yaitu bisa terdapat demam tanpa sebab yang jelas, terus adanya penurunan berat badan dan penurunan nafsu makan, lemah pasiennya, seperti itu Dr. Rizka. Kalau untuk gejalanya sendiri dok, dengan pasien-pasien yang memang dia udah ada faktor ini ya dok, memperberat ya dok, kayak tadi dokter sudah sebutkan ada sakit kronis mungkin TB paru, atau misalnya dia dengan imunokompromis itu ya dok ya, kayak pada pasien HIV. Nah itu gejalanya apakah akan lebih berat dok dengan orang normal biasa misalnya dok? Ya, otomatis dengan adanya penyakit penyerta tadi ya kan, pasien dengan imunokompromis, otomatis keluhan yang TB-nya itu akan menjadi lebih berat dibandingkan dengan yang tanpa komorbid atau tanpa penyulit kita menyebutnya. Nah seperti itu. Oke. Kalau untuk pengobatannya sendiri dok, bisa sembuh nggak sih dok tuberkulosis ini dok? Seperti apa dok? Ya, pengobatan TB adalah penyakit yang dapat disembuhkan. Itu dulu yang harus digarisbawahi. Jadi banyak ya pasien TB itu untuk kita di kota Jambi ini banyak sekali. Untuk kita di Indonesia itu kita di Indonesia ini juara peringkat 2 untuk kasus TB-nya untuk dunia, ya, untuk dunia Indonesia ya. Nah, itu artinya ada 969 kasus. Artinya setiap 33 detik itu dapat satu orang tertular infeksi TB. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana cepat sekali penularannya. Dan kita yang bekerja tentu yang sering di tempat publik ya kan, otomatis akan meningkatkan juga resiko terinfeksi TB. Tadi kembali pengobatan TB itu penyakit yang dapat disembuhkan. Itu harus pasien harus diberi pengertian itu ya, agar apa? Agar semangat untuk pengobatan, bahwa ini dengan disiplin minum obat TB selama yang saat ini panduannya adalah pengobatan TB itu selama 6 bulan, OAT, obat anti tuberkulosis. Itu ada yang lepasan atau ada yang FDC ya, yang fixed dose combination, yaitu dosis tetap. Nah, untuk tata laksana TB, kalau untuk kita di Rumah Sakit Dr. Bratanata ini itu sudah di cover oleh pemerintah. Artinya walaupun pasien BPJS otomatis di cover ya, tapi maksudnya kalau pasien pun berobat dengan umum, untuk pengobatan TB itu gratis dari pemerintah. Artinya sudah masuk dalam program pemerintah. Jadi baik itu untuk pemeriksaan dahaknya, pemeriksaan dahak untuk diagnostik ya kan, untuk menegakkan diagnosis TB. Untuk TB paru itu dengan pemeriksaan TCM namanya. TCM itu adalah tes cepat molekuler, yang diambil adalah sampel dari pemeriksaan dahak pasien. Nah itu jika hasilnya positif maka pasien akan diobati, dan pengobatan itu kalau kita di Rumah Sakit Bratanata sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, dinas kesehatan setempat. Oke. Berarti dok mendiagnosa
TB paru ini sendiri ya dok ya, berarti dengan pemeriksaan TCM itu ya dok ya, melalui dahak itu tadi ya dok. Jadi memang sobat jangan takut jika memang sobat memiliki gejala-gejala di saluran nafas dan mencurigai bahwa sobat terkena infeksi tuberkulosis. Sobat bisa berkonsultasi dengan dokter kami di Poli Terpadu kami di Rumah Sakit Dr. Bratanata. Nanti sobat bisa bertemu dengan dokter nafas spesialis paru. Jadi dok, pengobatannya itu kalau untuk TB paru selama 6 bulan ya dok. Nah kalau untuk organ-organ lain TB yang di luar paru, nah itu seperti apa dok? Mungkin bisa dijelasin dok. Jadi pengobatan TB paru itu yang sekarang 6 bulan ya, 6 bulan. Terus yang untuk TB ekstra paru itu biasanya kita berikan selama minimal 9 bulan. Tapi intinya adalah pemberian obat TB itu dengan pemantauan. Dengan pasti akan dipantau oleh dokternya. Jadi baik dilakukan pemantauan terhadap klinisnya, keluhan pasien apakah berkurang setelah minum obat, terus bagaimana dengan peningkatan berat badan, peningkatan nafsu makannya, terus nanti juga akan dilakukan evaluasi secara radiologis, bagaimana dengan perbaikan ronsen toraksnya, sehingga pasien bisa melihat secara nyata perbaikan tersebut. Oh iya, ternyata setelah minum obat TB memang terdapat, saya sendiri merasakan keluhannya berkurang, terus pasien juga dilihatkan ya ronsennya juga perbaikan, otomatis itu akan menimbulkan semangat untuk pasien untuk sembuh. Jadi kelihatan ya dok ya, progresnya itu kita tunjukkan juga ke pasiennya ya dok ya, biar lebih bersemangat ya dok. Nah dok, kalau misalnya untuk pengobatannya sendiri, ada nggak efek samping yang mungkin bisa dirasakan oleh pasiennya dalam jangka waktu ini? Kan pengobatan kan lama ya dok, ada yang 6 bulan, yang di ekstra paru dia bisa 9 bulan. Nah mungkin ada efek sampingnya nggak dok? Seperti apa? Jadi untuk efek samping obat TB itu ada ya. Mungkin bukan efek samping ya, kalau misalnya minum obat TB, konsumsi obat TB, pasien akan dijelaskan jangan kaget kalau urinnya nanti akan berwarna merah. Terus keluhan efek samping lain misalnya mual, muntah, lemes ya kan. Terus kadang ada kalau untuk yang keluhan efek samping yang berat itu kadang bahkan bisa kuning ya kan, pasien mengeluhkan kuning, mau muntah terus kuning, terus juga badannya pegal-pegal seperti itu. Nah hal-hal tersebut kalau seandainya memang ditemukan, pasien biasanya bisa lapor, bisa baik ke vaskes atau bisa kontrol ke spesialis parunya. Berarti dok, untuk mencegahnya hal-hal tersebut itu dok seperti apa dok? Ada nggak dok ininya, apa dikasih obat tambahan atau mungkin ada edukasi tersendiri ke pasiennya, gimana dok? Ya, jadi memang kalau misalnya untuk edukasi ke pasien, biasanya kita untuk pasien TB karena pengobatannya memang kita akui ya jangkanya lama ya kan, jangka lama. Jadi dari awal itu pasti sudah diingatkan untuk sabar ya kan, sabar, pasti nggak nyaman minum obat TB itu tidak nyaman. Jadi pasien memang harus sabar dan sangat perlu dukungan dari keluarga terdekat untuk bagaimana menguatkan pasien. Kalau masalah ada obat tambahan, tentunya akan diberikan obat tambahan terkait dengan keluhan pasien tersebut. Disesuaikan kembali dengan kondisi gitu ya? Iya, benar ya, sekali. ya. Bahkan kalau untuk TB ini panduannya sudah jelas. Bahkan ketika ditemukan misalnya ada alergi obat, itu ada panduan khususnya. Ketika ditemukan ada toksisitas terhadap hati, terhadap hepar, itu juga ada panduannya. Jadi sudah jelas langkah-langkah yang diambil oleh dokter untuk menangani permasalahannya. Yang penting sekarang itu adalah pasiennya disiplin minum obat, kontrol kalau ada keluhan, terus ya menyelesaikan pengobatannya. Dan harus semangat tentunya ya dok ya, karena pengobatan jangka panjang ini kan kadang pasien bosan seperti benar itu sekali, pasti ya dok. Jadi memang dibutuhkan support system lah ya dok ya, dari keluarga ataupun mungkin sahabat terdekat seperti itu ya dok ya. Nah kalau untuk pasien-pasien yang sudah pengobatan 6 bulan dok, atau misalnya dia yang ekstra paru itu sudah pengobatan 9 bulan, nah itu evaluasinya sendiri bahwa dia dikatakan sudah sembuh itu seperti apa dok? Ya, baik, kalau misalnya untuk TB paru itu ada evaluasi dengan pemeriksaan namanya tes BTA ya, tes BTA dan juga pemantauan dari ronsen toraks tadi. Jadi klinis tetap kita utamakan keluhan pasien. Klinis terus kita lihat dengan pemeriksaan tambahannya adalah misalnya pemeriksaan BTA, tes bakteri tahan asamnya,
lihat apakah masih positif atau sudah negatif di bulan kedua pengobatan, terus kemudian dilakukan ronsen toraks untuk evaluasi. Kalau untuk TB di paru seperti itu. Kalau mungkin di organ lain ya dilihat apakah ada keluhan terkait permasalahan di organ tersebut. Tapi jika tidak ya berarti pasien dinyatakan sembuh. Oke, kalau untuk pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh sendiri, Dok, apakah dia akan resisten nih, Dok, seumur hidup tidak terkena tuberkulosis lagi, atau apakah bisa ada infeksi kembali di kemudian hari? Gimana tuh, Dok? Ya. Jadi ada kemungkinan namanya TB kambuh atau TB relaps ya kan. Jadi itu dimana pasien yang sudah pernah riwayat terinfeksi TB sebelumnya kemudian terinfeksi kembali, nah itu disebut TB kambuh ya kan. Itu ada saja kemungkinannya karena tadi prinsip untuk masuknya kuman infeksi Mycobacterium tuberculosis tersebut adalah daya tahan tubuh pasien sendiri ya kan. Nah ketika daya tahan tubuh lemah dia akan rentan untuk terkena infeksi Mycobacterium tuberculosis. Berarti, Dok, infeksi Mycobacterium tuberculosis ini ada di sekitar kita sebenarnya ya, Dok ya. Cuman ya, kembali lagi dengan daya tahan tubuh kita itu seperti itu ya, Dok ya. Kalau pas daya tahan tubuh kita lagi baik, tidak menjadi ada simptom gitu ya, Dok ya, nggak ada gejalanya. Kalau misalnya pas lagi jelek, nah itulah yang akhirnya jadi infeksi TB paru. Jadi di sini ada istilahnya TB laten ya kan. Jadi kalau ketika daya tahan tubuh kita rendah, terus infeksi kumannya masuk, infeksi Mycobacterium tuberculosisnya masuk ke dalam tubuh kita, timbullah gejala, itu disebut TB paru ya kan, bisa TB paru. Kalau dahaknya positif itu kita sebutnya TB paru terkonfirmasi. Tapi ketika seandainya keluhannya ada, ronsen toraksnya menunjang ke arah TB ya kan, nah itu kita sebutnya TB terdiagnosis klinis. Dua-duanya itu positif TB karena kadang pasien berarti saya ini TB positif atau bukan, Dok, karena dahak saya kan negatif. Nah dua-duanya tetap disebutnya TB positif, tapi yang satu adalah TB yang terkonfirmasi bakteriologis, yang satu adalah TB yang terdiagnosis klinis. Kemudian tadi yang Dr. Rizka sampaikan tadi, ketika kuman infeksi Mycobacterium tuberculosis masuk ke tubuh kita, tapi daya tahan tubuh kita masih baik, itu tidak timbul gejala. Nah, itulah yang disebut dengan TB laten. Seperti itu, Dr. Rizka. Berarti, Dok, TB ini sendiri, Dok, dia bisa aja memang kambuh kembali ya, Dok ya, balik lagi ke daya tahan tubuh kita ya, Dok ya. Jadi sobat, infeksi tuberkulosis dapat terjadi di berbagai organ. Memang infeksi tuberkulosis terbanyak itu mengenai organ saluran pernafasan. Nah, infeksi tuberkulosis ini sendiri dapat disembuhkan. Jadi sobat jangan khawatir. Dan pemerintah pun sudah menjamin untuk pengobatan tuberkulosis. Sobat, jika sobat memiliki gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi oleh Dr. Nova seperti batuk yang lama, batuk penurunan berat badan, batuk disertai dengan dahak yang berdarah, sobat dapat berobat ke Poliparu kami di Rumah Sakit Dr. Bratanata. Akhir kata, terima kasih sobat telah menyaksikan podcast kami. Terima kasih Dr. Nova sebagai narasumber hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.